Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama, kamu harus memberi aku sesuatu. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu, tetapi aku sangat mengingatnya. Saat itu hari Minggu setelah Thanksgiving, dan semua orang pergi berbelanja mencoba mendapatkan penawaran itu. Aku pergi ke department store mall untuk membeli sepasang sepatu hak baru untuk pesta liburan perusahaan yang akan datang. Aku telah menetapkan anggaran sebesar $50. Karena ada obral besar-besaran, itu cukup ramai. Aku memilih dua sepatu berbeda yang ingin aku coba, dan memberikannya kepada petugas dengan ukuran yang aku butuhkan. Ketika dia kembali dengan sepatu untuk aku coba dan sepatu pajangan, sekelompok orang mengelilingi kami dengan sepatu di tangan untuk diambil oleh petugas. Dia memiliki tatapan kaget saat dia melihat ke sepatu pajangan di tangannya yang seharusnya dia taruh kembali. Aku mengambil sepatu pajangan darinya dan mengatakan kepadanya bahwa aku akan merawatnya. Dia tampak lega dan melanjutkan untuk membantu yang lain. Maju cepat sedikit, aku memutuskan membeli sepasang dan pergi ke kasir dengan sepatu lain yang tidak aku dapatkan. Departemen ini membuka 3 kasir. Aku pergi ke yang pertama dan diperkenalkan dengan perempuan belagu satu, yaitu singkat saja EW1. Dia baru saja selesai membayar 2 pasang sepatunya dan percakapan ini terjadi. Perlu diingat bahwa pada saat itu toko membutuhkan ID untuk pengembalian karena masalah penipuan yang terjadi. EW1, oh, aku bisa menghemat lebih banyak uang jika aku membeli ini secara terpisah. Aku ingin mengembalikan mereka. Ini akan menjadi seperti potongan sebesar 1-2 dolar. Kasir satu yang terlihat capek. Tentu saja, Bu. Bisakah Anda memberi aku ID Ibu untuk memproses pengembalian? EW1 menyerahkan ID non-Amerika. Kasir 1 memasukkan semua info. Maaf, Bu, tetapi sistem tidak mencatat ID Anda. Apakah Ibu memiliki yang lain? EW1, tidak. Ini adalah ID-ku. Kamu harus mengambilnya. Aku ingin pengembalian dan aku. Kasir 1, maaf, tapi sistem tidak menerimanya. EW1, kamu harus melakukan sesuatu. Aku ingin pengembalian dan aku. Sehingga dia bisa menghemat hanya $1. Aku pikir ini akan memakan waktu cukup lama, dan pindah ke kasir yang berada di mana aku bisa bertemu dengan perempuan belagu yang kedua. Sebut saja IM2. Dia baru saja menyelesaikan pembeliannya, dan menyerahkan kupon diskon sebesar 20% kepada kasir lain yang tampak capek. Kasir 2 memindai kupon dan mendapatkan kesalahan. Maaf, tapi karena kami sedang mengadakan obral, kuponnya tidak valid. Dikatakan bahwa itu tidak dapat digabungkan dengan promosi atau penjualan lainnya. EM2, ini konyol, pindai lagi. Kasir 2, aku mencoba, tetapi sistem tidak mau menerimanya, karena kami sedang mengadakan obral. EM2, kamu harus memberi aku diskon 20%. Kasir 2, maaf, tapi aku tidak bisa. IM2, kamu harus memberi aku diskon. Beri aku tambahan diskon 10%. Kasir 2, tidak bisa, Bu. IM2, beri aku diskon 5% kalau begitu. Kasir 2, tidak. IM2, baik, di sini. Dan menyerahkan kartu kreditnya. Mereka menyelesaikan transaksi, dan akhirnya aku bisa membayar. Karena aku memiliki banyak di tanganku, kasir 2 memberi aku pandangan. Kasir 2 bertanya, retur. Aku, tidak, aku membeli sepasang ini, dan membawa yang lain untuk kembali dipasang. Aku perhatikan bahwa kebanyakan orang baru saja meninggalkan kotak sepatu lainnya di lantai. Kasir 2, oh, oke. Dia memindai sepatuku, dan awalnya seharga $55, bahkan dengan promo. Dia akan memberitahu aku total belanjaan ketika petugas lain yang aku bantu sebelumnya berbisik di telinganya. Kasir itu tersenyum, dan memindai sesuatu di bawah daftarnya. Harga turun menjadi $45. Aku kemudian menyadari bahwa kasir itu selalu memiliki ini untuk digunakan sesuai kebijaksanaan mereka di seluruh toko. Tetapi jika kalian bertanya, mereka pasti menolaknya. Itu akan selalu mengambil, bahkan jika ada penjualan. Selalu bermanfaat untuk bersikap baik dan memperlakukan para pekerja dengan hormat. Cerita kedua. Orang kurang ajar di kuburan. Jadi ini terjadi kemarin. Sudah mendidih dan perlu dilampiaskan. Pemakaman lokal dengan blok keluarga. Ibuku dan Bill sama-sama dimakamkan di sana.
Kalian dapat berkendara ke area kuburan selama kalian berada tetap pada aspal. Aku mengemudi dengan kakakku. Aku berusia 45 dan dia berusia 47. Untuk meletakkan karangan bunga untuk mereka berdua. Bagaimanapun, berjalan sebentar dan kakiku yang sakit kambuh. Sehingga kakakku berkata untuk menunggu di mobil. Dan dia dengan cepat pergi dan menaruh karangan bunga, tetapi kembali dengan menangis. Ternyata beberapa brengsek sekitar umur 30 sedang duduk di nisan ibuku, mendengar musik di teleponnya. Ketika dia melihatnya, dia benar-benar panik. Orang itu menyuruhnya pergi, dan dia putus asa. Aku menyuruhnya untuk tetap di mobil, tertati-tati di sana, dan menemukan pria itu mencoba menarik pesan di karangan bunga itu. Aku pergi merebut kembali karangan bunga itu, dan menyuruhnya pergi dari kuburan keluargaku. Oh iya, jadi kamu istri tolol, mengirim suaminya yang lumpuh untuk menakutiku. Pada titik ini aku hampir kehilangan kontrol, tetapi diselamatkan oleh saudara perempuanku, yang kembali dengan seorang pekerja dewan yang memelihara kuburan, dan dia menyuruh orang itu pergi atau polisi akan dipanggil. Penuh dengan pertengkaran dimulai. Aku menangis, kakakku menangis, tetapi juga mengambil mode Karen yang dia masuki ketika stres. Orang itu akhirnya memutuskan untuk pergi, karena kakakku menelpon polisi. Ternyata dia pernah ditangkap sebelumnya, dan diketahui dewan dan polisi. Dia mencuri bunga dan lain-lain yang orang taruh di kuburan dan kembali menjualnya. Aku masih sangat kesal sekarang, tidak yakin apakah aku lebih marah atau hanya sedih. Siapa yang melakukan omong kosong ini? Memberitahu polisi ketika mereka menangkapnya. Aku akan menunjukkan tuntutan kepada orang idiot itu. Cerita ketiga. Seorang wanita mencoba melawanku. Ini beberapa bulan yang lalu, ketika aku masih bekerja di McDonald's. Ini sekitar 2 bulan sebelum aku berhenti. Aku telah mengambil istirahat 2 minggu untuk mendapatkan nilaiku kembali setelah nilaiku buruk. Akhir pekan pertamaku kembali, ada seorang gadis baru yang campuran, setengah hitam, setengah putih. Dia berada di jendela, membagikan pesanan, dan akulah yang menyiapkan pesanan. Nah, dia mendatangiku, menangis. Ketika aku bertanya apa yang salah, dia berkata wanita di jendela meneriakinya karena kami tidak sengaja lupa tentang minum dan kentang goreng. Aku memutar bola mataku dan menyuruhnya pergi ke ruang istirahat untuk menenangkan diri, dan aku akan menanganinya. Aku pergi ke jendela dengan kentang goreng yang aku diberitahu bahwa kami lupa, dan menyerahkannya kepadanya. Aku berkata baik, dan pergi untuk menanyakan minuman apa yang dia lewatkan. Tetapi sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, dia mulai berteriak kepadaku, menyuruh aku untuk melihat layar. Kalian tahu, aku akan melakukannya, tetapi rekan kerjaku sudah melayani pesanan. Artinya itu tidak lagi ada di dalam sistem. Dan itulah yang aku coba katakan kepadanya. Tetapi dia tidak mengizinkan aku berbicara. Akhirnya aku hanya mulai tertawa. Mengapa? Karena dia mulai memanggilku dengan nama seperti pelacur pirang dan bimbu pirang. Dia jauh lebih pirang dariku, dengan anak-anak pirang di belakang. Aku tertawa membuatnya kesal lagi, dan dia mulai mengancam untuk memukul diriku, dan memanggilku dengan berbagai macam makian. Saat itulah manajerku kembali dari kamar mandi, dan mendengar, menyebabkan dia datang. Manajer, apakah ada alasan mengapa kamu berbicara dengan anak di bawah umur seperti itu? Karen, si pirang bodoh itu tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaannya. Manajer, bukan itu masalahnya. Kamu seharusnya tidak berteriak pada anak di bawah umur seperti itu. Karen, kamu seharusnya menyajikan makananku, bukan berdebat dengan pelanggan. Kembali saja ke Meksiko. Manajerku setengah hitam. Dia bukanlah orang Meksiko. Namun aku keturunan orang Meksiko. Manajer, reas yang salah, goblok. Pergi dari sini. Dan dengan itu, manajerku membanting jendela di wajahnya. Dia hanya pergi setelah manajerku mengeluarkan teleponnya untuk memanggil polisi. Setelah dia mulai menggedor jendela, dia juga rasis dengan rekan kerjaku. Aku kemudian mengetahuinya. Nah, ternyata keesokan harinya, wanita itu kembali mencariku. Manajerku mengatakan kepada aku bahwa dia ingin memukulku. Untungnya aku tidak ada di sana, dan manajerku melarangnya masuk ke restoran untuk selamanya. Sungguh konyol. Cerita keempat. Waktu adik perempuanku yang belagu meminta kaca, bukan plastik. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Aku telah terasing dari saudara perempuanku selama bertahun-tahun karena dia sangat menyebalkan, narsis, dan belagu tidak ada obat. Bagaimanapun,
Dia ada di rumahku hari itu, karena dia ingin aku melihat foto-fotonya dari liburan, dan memperbaikinya di Photoshop dan memberinya CD. Tentu saja, ini semua gratis, karena aku family. Benar, jadi karena aku tahu ini akan memakan waktu lama, dan kami akan memasuki jam makan malam, aku mengundangnya untuk tinggal untuk makan malam, yaitu adalah kesalahan yang sangat besar. Jadi, setelah berjam-jam menyenangkan yang mulia di semua foto, mengedit foto saat seseorang mengkritik tepat di siku kalian itu menyenangkan, aku akhirnya membungkusnya, menyerahkan CD, dan membuat makan malam. Aku sedang mengatur meja dengan peralatan makananku sehari-hari, menyiapkan makanan, makan malam hampir siap, tetapi belum cukup. Jadi kami duduk untuk minum segelas anggur. Dia melihat ke meja, terengah-engah, dan benar-benar hampir mulai menangis palsu. Oh, tidak. Aku tidak percaya kamu akan melakukan itu. Aku duduk di sana berpikir seperti, what the freak? Apa yang aku lakukan? Dan tanyakan apa masalahnya. Dia berkata dengan wajah merah yang benar-benar kacau. Semua orang tahu bahwa aku tidak minum dari gelas plastik. Kamu benar-benar harus memberi aku gelas kaca. Plastik menyebabkan kanker, dan aku tidak akan minum oleh gelas plastik, bodohmu. Dengan serius, aku memberinya gelas kaca. Makan malam sebagian besar sunyi. Tidak lama setelah itu, kami berpisah untuk selamanya. By the way, piringnya plastik, dan dia sepertinya tidak keberatan untuk beberapa alasan. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.